Kisah ini menceritakan tentang istri curiga setelah kedatangan adik tiri suamiku. Jadi sering mandi keramas. Saat aku tahu kebenarannya, aku pun menangis. Ternyata, semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Apa yang dia lihat membuat jantungnya berdegup kencang. Di dalam kamar, Dinda dan Bayu sedang berpelukan di ranjang. Keduanya tampak sangat intim. Mas Bayu, Dinda. Bayu dan Dinda langsung terkejut dan mereka terpisah dengan cepat. Tetapi sudah terlambat. Utami berdiri di pintu, matanya penuh kemarahan dan air mata. Utami, aku bisa jelaskan. Mbak Utami, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Utami merasa hancur. Semua yang dia curigai terbukti nyata. Dia menggelengkan kepalanya, berusaha menahan emosi. Kamu janjikan aku untuk terbuka, Mas. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa dengan Dinda? Utami melihat langsung ke Bayu. Karina yang mendengar suara gaduh langsung berlari menghampiri. Ibu, ada apa? Kenapa teriak? Ia tidak mengerti. Utami berusaha tenang demi Karina, tetapi hatinya terasa hancur. Nah, ibu minta kamu tunggu di ruang tamu ya. Iya bu, Karina mengangguk dan menurut ibunya meskipun masih merasa bingung. Setelah Karina pergi, Utami menatap Dinda dengan penuh kemarahan. Kamu seharusnya tahu batasan. Ini rumahku dan keluargaku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Aku tidak ingin semua ini terjadi, Mbak. Aku hanya merasa kesepian. Dinda tetap mencoba mempertahankan diri. Utami, ini salahku. Ini semua salahku. Aku tidak seharusnya membiarkan ini terjadi. Utami merasa tertegun. Dia tidak bisa memahami bagaimana Bayu bisa bersikap begitu egois. Jadi, semua yang kita bangun selama ini hancur hanya karena kamu tidak bisa menahan diri? Apa kamu tidak memikirkan perasaan aku dan Karina? Ujar Utami dengan suara bergetar. Bayu merasa tidak bisa mengelak lagi. Dia mengalihkan pandangannya, tidak tahu harus berkata apa. Aku minta maaf. Aku akan memperbaikinya. Perbaiki? Semua ini sudah terjadi. Apa kamu benar-benar bisa memperbaikinya? Ujar Utami yang sudah terlihat hancur. Dinda menatap Bayu, bingung dan cemas. Dia tahu situasi ini telah melampaui batas. Mas, kita tidak bisa terus seperti ini. Ini bukan jalan yang benar, bisik Dinda. Utami merasa hatinya semakin hancur. Dia tahu harus membuat keputusan sulit. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rindang, Bayu dan Utami menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka telah menikah 5 tahun dan tampak bahagia di mata orang-orang di sekitar mereka. Namun, di balik senyuman Utami, tersimpan keraguan. Utami sedang menyapu rumah. Ia berkata kepada suaminya Bayu. Bayu, sepertinya belakangan ini kamu semakin sering pulang larut. Ada apa ya? Pekerjaan di kantor memang banyak, Tam. Kamu tahu sendiri kan, aku harus menyelesaikan proyek penting. Ujar Bayu sambil menyandarkan punggung di pintu. Iya, tapi kamu juga perlu istirahat. Kita bisa menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Nanti deh, kita pasti bisa. Aku janji. Ujar Bayu tersenyum tipis. Utami hanya mengangguk, meskipun hatinya merasa keraguan. Ia merasa Bayu semakin menjauh, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, saat Bayu tertidur, Utami terjaga dan memandangi suaminya merenungkan semua perubahan yang terjadi. Di samping mereka, putri kecil mereka, Karina, yang baru berusia 7 tahun, sedang tertidur nyenyak di kamar sebelah. Karina baru saja masuk sekolah dasar, dan semangatnya untuk belajar selalu membuat Utami tersenyum. Setiap pagi, Karina dengan ceria mengajak ibunya untuk mengantar ke sekolah, menggenggam tangan Utami erat-erat. Ibu, hari ini ada pelajaran seni. Aku mau bikin gambar bunga. Wah, pasti seru sekali. Jangan lupa tunjukkan gambarmu nanti ya, ujar Utami pada anaknya sambil tersenyum. Mendengar tawa ceria Karina, hati Utami sedikit terhibur. Namun di balik senyumannya, ia tak bisa mengabaikan keraguannya terhadap Bayu. Dengan pikiran yang penuh tanda tanya, Utami bertekad untuk mencari tahu lebih jauh. Tak ingin kehilangan kebahagiaan yang mereka bangun bersama, terutama untuk Karina. Pagi hari tiba, dan cahaya matahari mulai menerangi rumah mereka. Utami berdiri di dapur, mempersiapkan sarapan untuk keluarganya.
Ia membuatkan nasi goreng kesukaan Karina sambil mengaduk-aduk bahan di wajan. "Ibu, harum sekali. Apa yang ibu masak?" ujar Karina dengan mata yang berbinar. "Nasi goreng, kesukaan kamu. Siap-siap ya, ini akan jadi sarapan yang spesial," ujar Utami. Karina melompat-lompat riang. "Ye, aku suka sekali. Nanti aku mau cerita tentang teman-teman di sekolah." Tak lama kemudian Bayu datang dari kamar mandi dengan handuk melingkar di lehernya. Ia terlihat segar, meskipun ada sedikit kelelahan di wajahnya. Bayu mendekati meja. "Pagi sayang, apa yang sedang kamu masak?" "Pagi Bayu, aku masak nasi goreng." Karina sangat antusias. "Ibu bilang kita bisa sarapan bersama, dan aku juga mau cerita tentang pelajaran seni," ujar Karina. Bayu tersenyum. "Wah, itu pasti menarik. Aku sudah tidak sabar mendengarnya." Utami menyajikan nasi goreng di atas piring, dan mereka duduk bersama di meja makan. Suasana hangat memenuhi ruangan, meskipun ada sedikit ketegangan yang dirasakan Utami. "Karina, ayo ceritakan tentang teman-temanmu. Siapa yang paling kamu suka?" "Ada Sinta, dia sangat pintar menggambar, Bu. Kami bekerja sama membuat poster untuk kelas." "Bagus sekali, Karina. Ayah yakin poster kalian pasti keren," ujar Bayu. Saat mereka menikmati sarapan, Utami mencuri pandang ke arah Bayu, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Bayu tampak fokus pada Karina, tapi Utami merasakan ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. "Bayu, kamu sudah merencanakan waktu untuk bersama kita akhir pekan ini. Kita bisa pergi ke taman." Bayu mengangguk tapi terlihat ragu. Iya, sepertinya itu ide bagus. Tapi mungkin aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dulu." Ucapannya membuat hati Utami sedikit terguncang, tapi ia berusaha tetap tersenyum untuk Karina. "Tapi ibu dan ayah janji." "Ayo kita pergi bersama," ujar Karina. Utami memandang Karina, merasa terharu dengan semangatnya. Ia bertekad untuk berjuang demi kebahagiaan keluarga mereka, meskipun jalan di depan tampak tidak pasti. Akhir pekan pun tiba dan Utami juga Karina bersiap-siap untuk pergi ke taman. Karina sangat bersemangat, mengenakan gaun warna-warni kesukaannya dan membawa keranjang kecil untuk piknik. "Ibu, aku sudah siap. Kita bisa main ayunan di taman kan?" ujar Karina sambil melompat-lompat riang. Utami tersenyum melihat tingkah anaknya, tapi ia terlihat cemas. Iya sayang, tapi kita harus menunggu ayah sedikit lagi ya." Ketika mereka siap berangkat, Bayu muncul dari kamar dengan wajah sedikit cemas. Bayu menyentuh bahu Utami. "Maaf sayang, aku harus menyelesaikan pekerjaan mendadak. Aku janji akan menyusul kalian secepatnya." "Tapi ayah, kita sudah merencanakan ini. Kenapa ayah tidak bisa ikut sekarang?" Karina kecewa. "Bayu, ini akhir pekan. Kenapa kamu harus pergi ke kantor sekarang? Ini waktu kita bersama," ujar Utami dengan suara meninggi. Bayu menunduk merasa tertekan. "Aku tahu, tapi pekerjaan ini penting. Jika tidak diselesaikan akan berdampak besar." "Ayah, tolong jangan pergi. Kita sudah menunggu ini lama." Karina menggenggam tangan ibunya. "Aku janji akan datang dan bermain bersamamu Karina. Tapi ayah harus pergi sekarang." Utami merasa kecewa. "Jadi kami harus menunggu di taman sendirian? Ini tidak adil Bayu." "Aku tidak mau begini Tam, tapi aku tidak punya pilihan lain. Ini tanggung jawabku," ujar Bayu mulai merasa frustasi. Karina terlihat semakin kecewa. Utami menatap Bayu dengan mata penuh keraguan. "Baiklah ayah, tapi jangan lama-lama ya," ujar Karina. "Ayo Karina, kita berangkat. Semoga ayah cepat menyusul," ajak ibunya. Utami dan Karina melangkah keluar rumah dengan perasaan campur aduk, meninggalkan Bayu dalam keheningan. Di dalam mobil, Karina berusaha mengalihkan perhatian dengan berbicara tentang semua hal yang ingin mereka lakukan. "Ibu, aku ingin makan sandwich yang kita buat dan minum jus jeruk. Dan nanti kita bisa bermain frisbee." Utami tersenyum tipis tapi suaranya tegang. "Tentu sayang, kita akan mencoba untuk membuat hari ini menyenangkan ya." Namun di dalam hatinya, Utami merasa berat. Ia berharap Bayu bisa menyusul mereka secepat mungkin dan memperbaiki ketegangan yang terjadi di antara mereka. Sambil menggendong Karina yang mulai rewel, Utami mulai gelisah. "Bayu, kamu di mana? Kita sudah di taman sejak jam 1. Sekarang sudah jam 3 sore. Anak kita sudah menangis karena kamu belum datang juga." "Maaf Mi, aku masih di kantor. Rapatnya belum selesai, ada masalah yang mendadak jadi aku belum bisa pergi," ujar Bayu di ujung telepon. "Rapat lagi? Bayu, kamu janji akan ke taman hari ini. Anak kita sudah gak sabar menunggu kamu. Sekarang dia nangis terus karena ayahnya gak datang-datang." "Aku tahu Mi,
tapi ini benar-benar di luar rencanaku. Rapat ini penting banget, aku nggak bisa ninggalin sekarang. Aku juga mau cepat-cepat selesai, tapi masalahnya rumit, ujar Bayu. Masalah di kantormu selalu rumit, tapi kapan kamu bisa benar-benar ada buat kita? Kamu janji datang, dan sekarang anak kita kecewa. Dia bahkan gak mau main lagi, dia cuma nungguin kamu, ujar Utami dengan suara yang mulai meninggi. Aku ngerti kamu kesal, aku minta maaf, aku beneran pengen ada di sana. Tapi Mi, aku gak bisa keluar sekarang, bisa gak kamu hibur dia dulu? Aku bakal coba secepat mungkin untuk menyelesaikan ini. Utami menahan amarah. Aku sudah coba Bayu, tapi dia gak peduli soal pekerjaan atau rapat. Yang dia tahu, ayahnya gak ada di sini buat dia. Sampai kapan gini terus? Aku benar-benar minta maaf Mi, aku akan pastikan ini gak kejadian lagi. Begitu selesai, aku langsung ke sana ya, ujar Bayu dengan suara penuh penyesalan. Utami sedikit menghela nafas, tapi dia masih merasa kecewa. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya. Anak kita sudah sangat sedih, Bayu. Iya, aku janji, aku akan segera ke sana, begitu bisa keluar dari sini, ujar Bayu. Baik, cepat datang ya, anak kita butuh kamu sekarang. Obrolan berakhir, Bayu yang merasa bersalah dan berjanji untuk lebih menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Sore semakin larut, langit mulai gelap. Utami duduk di bangku taman sambil menggendong Karina, anak mereka yang sudah tertidur kelelahan setelah lama menangis menunggu. Sudah hampir jam 6, Bayu masih belum datang. Gak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Utami memandang jam tangannya, berbicara pada dirinya sendiri. Ayah mana? Karina tertidur di pelukan Utami dengan wajah masih sembab setelah menangis. Ayah belum bisa datang, Nak. Kita pulang saja ya. Ayah nanti pasti bisa menyusul di rumah. Utami menatap Karina dengan perasaan campur aduk. Dengan berat hati, Utami memutuskan untuk pulang. Ia membereskan barang-barang dan dengan perlahan mulai berjalan meninggalkan taman, sambil tetap menggendong Karina yang terlelap. Sementara itu di kantor, Bayu akhirnya bisa meninggalkan rapat yang terasa panjang dan melelahkan. Dengan penuh penyesalan, ia buru-buru pulang ke rumah, tapi tahu di dalam hatinya bahwa ia sudah mengecewakan istri dan anaknya. Dalam hati Bayu sambil mengendarai mobil, aku benar-benar sudah bikin mereka kecewa. Utami pasti sangat marah, dan Karina, dia pasti sangat sedih. Aku harus minta maaf dan berusaha menebus ini. Sesampainya di rumah, Bayu memasuki rumah dengan langkah pelan. Melihat rumah tampak sunyi, Utami sedang duduk di ruang tamu dengan Karina yang tertidur di pangkuannya. Suasana terasa tegang. Utami, maafkan aku. Aku tahu aku sudah mengecewakan kalian. Aku benar-benar minta maaf, ujar Bayu sambil berjalan mendekat dengan suara pelan. Utami tidak mau menatap Bayu. Ia masih memandang Karina yang tertidur. Kamu bahkan gak tahu seberapa kecewanya dia, Bayu. Dia terus menangis, nanya kapan ayahnya datang. Sampai akhirnya dia terlalu capek dan tertidur sendiri. Bayu pun duduk di sebelah Utami dengan wajah penuh penyesalan. Aku gak bisa menggambarkan betapa bersalahnya aku. Aku tahu aku salah, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan sering melupakan waktu untuk kalian. Utami pun akhirnya memandang Bayu dengan tatapan tajam. Ini bukan pertama kalinya, Bayu. Kamu sering bilang akan berubah, tapi kenyataannya kita selalu jadi pilihan kedua setelah pekerjaanmu. Aku akan berusaha lebih baik, Mi. Aku janji. Aku tahu kata-kata ini mungkin terdengar kosong sekarang, tapi aku sungguh ingin menebus kesalahan ini. Aku gak mau kehilangan momen-momen penting kita lagi. Utami menghela nafas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Aku gak butuh janji, Bayu. Yang aku butuhkan adalah tindakan nyata. Aku ingin Karina tumbuh dengan ayah yang ada untuknya. Bukan cuma fisik, tapi juga perhatian dan waktu. Aku ngerti, dan aku akan membuktikannya. Mulai sekarang, aku akan lebih menyeimbangkan waktu. Aku gak mau melihat kalian kecewa seperti tadi lagi. Utami merasa terpukul, tapi sedikit melunak. Kita sudah terlalu sering mengalami ini, Bayu. Aku hanya berharap kali ini kamu benar-benar serius. Aku serius, Mi. Aku akan memperbaikinya, jawab Bayu dengan tatapan yang tulus. Mereka terdiam sejenak, suasana hening. Bayu menunduk melihat Karina yang tertidur di pangkuan Utami, menyadari betapa pentingnya keluarganya. Ayo, bawa Karina ke kamarnya. Dia sudah terlalu lelah menunggu. Bayu mengangguk, mengangkat anaknya dengan hati-hati. Aku akan bawa dia ke kamar. Terima kasih, Ami. Aku sungguh minta maaf. Bayu pun perlahan membawa Karina ke kamarnya, dan malam itu dia bertekad untuk mulai berubah demi keluarganya. Bayu mulai menyadari bahwa keluarganya adalah prioritas utama. Ia mulai mengambil langkah untuk menyeimbangkan pekerjaannya dengan waktu bersama keluarga. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di taman, Bayu benar-benar menepati janjinya. Dia mulai lebih perhatian terhadap Utami dan Karina.
menyeimbangkan pekerjaannya dengan waktu dan keluarga. Setiap akhir pekan, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Suasana rumah pun menjadi berubah lebih hangat dan penuh tawa. Suatu sore, Utami dan Karina duduk di teras rumah menikmati angin sepoi-sepoi. Bayu datang dari dalam mobil sambil membawa nampan berisi minuman dingin. Minuman dingin untuk putri-putriku, siapa yang mau duluan? Karina mengangkat tangan dengan riang. Aku ayah, aku dulu. Oke, ini untuk Karina. Bayu menyodorkan minuman kepada Karina. Dan ini untuk istriku. Ia menyerahkan juga minuman ke Utami. Utami tersenyum lembut menerima minuman itu. Terima kasih ya, kamu makin sering perhatian sekarang. Aku belajar banyak dari kejadian waktu itu, Utami. Aku sadar kalau pekerjaan gak akan pernah ada habisnya. Tapi momen berharga dengan kalian bisa hilang kalau aku gak perhatikan. Ujar Bayu sambil duduk di samping mereka. Karina tersenyum lebar. Ayah sekarang sering main sama aku suka banget. Ujar anaknya sambil memeluk Bayu. Bayu pun tersenyum hangat, ia membalas pelukan Karina. Ayah juga suka sekali Karina. Waktu yang kita habiskan bersama itu berharga banget buat ayah. Utami memandang Bayu dan Karina dengan penuh kebahagiaan. Aku senang melihat kamu benar-benar berubah, Bayu. Utami merasa sepertinya keluarganya mulai hidup kembali. Ia dan Karina benar-benar merasa diperhatikan sekarang. Bayu juga tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi. Ia merasa Utami benar waktu itu. Ia tidak bisa terus-menerus membiarkan anak dan istrinya menjadi pilihan kedua. Ia memutuskan untuk menjadikan mereka sebagai prioritas utamanya. Utami tersenyum, ia merasa hatinya hangat. Aku merasa itu, Bayu. Sekarang kita punya banyak lebih waktu bersama. Dan itu membuat semuanya terasa lebih baik. Ayah, kita bisa main lagi nggak besok? Ke taman seperti dulu, ujar Karina melompat ke girangan. Bayu mengacak-acak rambut Karina dengan lembut. Tentu sayang, kita bisa pergi ke taman setiap minggu kalau kamu mau. Ayah akan ada selalu buat kamu. Karina pun tersenyum cerah. Dia bersorak. Ia merasa senang karena ayahnya sekarang selalu ada. Istrinya memandang Bayu dengan penuh cinta dan kelegaan. Ia merasa senang. Sekarang mereka benar-benar seperti keluarga yang selalu ia impikan. Karena tumbuh dengan ayah yang penuh kasih, dan Utami merasa tidak perlu lagi khawatir soal waktu mereka bersama. Bayu mengambil tangan Utami dan menggenggamnya erat. Ia berjanji tidak akan membiarkan pekerjaan mengambil waktu mereka lagi. Ia akan terus berusaha menjadi suami dan ayah yang mereka butuhkan. Utami pun tersenyum lembut. Aku percaya kamu, Bayu. Kamu sudah buktikan itu. Terima kasih ya sudah membuat semuanya menjadi lebih baik. Suatu siang yang tenang, Utami sedang merapikan rumah setelah mengantar Karina ke sekolah. Bayu sudah berangkat kerja sejak pagi. Tiba-tiba bel pintunya berbunyi. Utami membuka pintu dan terkejut melihat sosok yang berdiri di depan rumah. Ia melihat Dinda di depan rumah dengan wajah lelah dan sedikit cemas. Dinda berdiri sambil membawa tas besar. Dinda, kamu di sini? Apa yang terjadi? Ujar Utami terkejut. Hai Mbak, maaf ya tiba-tiba datang begini, tapi aku butuh bantuan, aku gak tahu harus kemana lagi. Ujar Dinda menunduk dengan raut wajah yang sedih. Bantuan? Ada apa, Din? Kamu kelihatan lelah. Kamu baik-baik aja? Utami merasa bingung. Dinda menarik nafas dalam-dalam mencoba menahan air matanya. Ia mengatakan jika ia sedang berada dalam masalah besar. Aku sudah gak tinggal sama suamiku lagi, Mbak. Kami bertengkar hebat. Aku terpaksa keluar dari rumah. Sekarang aku gak punya tempat tinggal. Aku gak tahu harus kemana, jadi aku kesini. Utami terkejut dan merasa bingung. Ia bertanya-tanya, Dinda dan suaminya bertengkar. Seberapa parah masalahnya? Dinda menundukkan kepalanya. Sangat parah, Mbak. Aku gak bisa tinggal sama dia lagi. Dia sudah gak peduli sama aku. Aku gak tahan lagi. Aku tinggalkan rumah dan sekarang aku benar-benar gak tahu harus kemana. Utami menghela nafas berusaha mengerti. Ia tidak menyangka jika Dinda akan menghadapi masalah seberat ini. Tapi ia tidak yakin jika Dinda akan tinggal di sini. Dinda mengangguk dengan suara pelan. Aku tidak punya tempat lain, Mbak. Aku hanya butuh tempat sementara. Sampai aku bisa mencari jalan keluar. Aku tahu ini mendadak, tapi aku butuh bantuan kalian. Dinda, aku ngerti situasi kamu sulit. Tapi aku gak bisa membuat keputusan sendiri. Bayu masih di kantor dan aku harus bicara sama dia dulu. Sebelum kita memutuskan. Ini rumah kita berdua, aku gak bisa memutuskan tanpa dia. Ujar Utami terlihat bingung dan ragu. Dinda terdengar mulai putus asa. Dia merasa mengerti. Dia tahu ini bukan hal yang mudah dan dia tidak bisa memaksa. Tapi situasi ini membuatnya benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia berjanji tidak akan lama, hanya butuh waktu menenangkan diri dan mencari solusi. Utami masih merasa bingung dan terbebani.
Dia paham jika Dinda butuh bantuan, tapi ini adalah situasi sulit untuk mereka juga. Aku harus bicara dulu sama Bayu, Din. Dia pasti akan ngerti, tapi kita harus memutuskan ini bersama. Dinda pun memaksakan diri untuk tersenyum meski terlihat sangat cemas. Aku bisa nunggu, Mbak. Aku hanya berharap Mas Bayu bisa bantu aku. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Utami pun menarik nafas dalam-dalam. Iya, kamu bisa tunggu di sini dulu ya. Tapi aku nggak janji apa-apa ya. Setelah Bayu pulang nanti malam kita akan bicarakan ini. Dinda mengangguk dengan rasa terima kasih. Makasih ya Mbak, aku akan menunggu. Maaf kalau aku merepotkan. Utami tersenyum tipis meski masih merasa ragu. Ia mengerti jika Dinda sedang dalam situasi sulit. Namun, dia menyadari ini juga bukan keputusan yang mudah untuk ia dan Bayu. Nanti kita bahas lagi ya setelah Mas Bayu pulang, ujar Utami. Dinda masuk ke dalam rumah. Utami mulai merasa cemas tentang bagaimana reaksi Bayu nanti. Ia tahu Dinda butuh bantuan, tapi juga menyadari bahwa membiarkannya tinggal bisa merusak keseimbangan dan kebahagiaan yang baru saja mereka bangun lagi. Sore itu, Utami menunggu dengan hati yang berat, berharap Bayu bisa membantu memecahkan dilema yang sedang dihadapinya. Malam tiba, Bayu pulang dari kantor. Setelah hari yang panjang, dia membuka pintu dengan wajah lelah, berharap bisa menikmati malam yang tenang bersama keluarganya. Namun saat memasuki ruang tamu, dia terkejut melihat Dinda, adik tirinya, sedang bermain dengan Karina. Bayu terkejut, ia memandang Dinda dan Karina. Ia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Dinda tersenyum canggung sambil mengelus rambut Karina. Dia menyapa Bayu. Halo Mas Bayu, maaf aku datang tanpa pemberitahuan. Aku tadi sudah ketemu Mbak Utami. Karina tersenyum polos, memegang mainan. Ayah, Tante Dinda datang main sama aku. Kita lagi main boneka. Bayu merasa bingung, ia menoleh ke Utami, mencari jawaban apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Dinda ada di sana? Istrinya hanya menatapnya dengan sedikit cemas lalu mendekat. Ia menjelaskan. Bay, Dinda datang tadi siang. Dia lagi ada masalah sama suaminya. Mereka bertengkar hebat. Dinda keluar dari rumah, dia nggak punya tempat tinggal sekarang. Jadi dia datang ke sini minta bantuan. Bayu merasa terkejut dan mulai mengkhawatirkan situasi. Masalah dengan suaminya, seberapa parah, Din? Dinda menundukkan kepalanya. Dengan suara pelan dia menjawab. Kami bertengkar, Mas. Aku nggak bisa tinggal sama dia lagi. Hubungan kami sudah terlalu buruk. Aku keluar dari rumah dan sekarang nggak punya tempat tinggal. Aku minta maaf karena datang mendadak, tapi aku benar-benar gak punya pilihan lain. Setelah menghela nafas panjang, Bayu pun mencoba menenangkan diri. Jadi, kamu mau tinggal di sini? Untuk berapa lama? Aku gak akan lama kok, Mas. Aku cuma butuh waktu untuk menenangkan diri dan cari solusi. Ujar Dinda. Ia berjanji tidak akan merepotkan, hanya butuh waktu sementara, sampai dia bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Utami menatap Bayu dengan penuh harapan. Aku tadi bilang sama Dinda kalau aku gak bisa ambil keputusan sendiri. Ini rumah kita berdua. Jadi aku minta dia menunggu sampai kamu pulang dan kita bisa bahas bersama-sama. Bayu hanya terlihat terdiam. Ia berpikir keras. Ia memandang Karina yang masih asik bermain, lalu kembali menatap Dinda dengan ekspresi serius. Din, aku ngerti situasi kamu sulit. Kamu adik tiriku, dan aku pasti gak akan membiarkan kamu di jalan. Tapi ini juga rumah keluargaku dan keputusan ini gak mudah buat aku. Aku ngerti kok Mas, aku tahu ini bukan hal kecil. Aku gak mau merepotkan kamu dan Mbak Utami. Aku cuma butuh waktu untuk membereskan hidupku aja. Bay, aku ngerti ini berat buat kita berdua, tapi aku juga ngerti Dinda butuh bantuan. Kalau kita bisa bantu dia sementara, aku rasa itu yang terbaik. Ujar Utami pelan mencoba menenangkan situasi. Aku gak mau bikin keputusan cepat-cepat, Din. Kalau kamu mau tinggal di sini, kita harus tahu berapa lama. Kamu harus juga cari solusi buat masalahmu. Aku gak bisa biarkan ini jadi permanen tanpa kepastian. Ujar Bayu tegas setelah menghela nafas dalam-dalam walau masih dalam keraguan. Dinda mengangguk dengan air mata mulai menggenang. Ia berjanji akan mencari solusi secepat mungkin. Dia tidak akan membebani mereka berdua. Bayu memandang istrinya lalu menatap adik tirinya dengan lebih lembut. Baiklah, kamu bisa tinggal di sini sementara. Tapi aku harap kamu benar-benar berusaha memperbaiki situasi. Ini hanya untuk sementara ya. Ujar Bayu pada akhirnya. Dinda menangis kecil penuh rasa syukur. Ia sangat berterima kasih. Berterima kasih kepada Utami dan juga Bayu, kakak tirinya. Ia berjanji akan cepat mencari jalan keluar untuk masalah yang sedang dijalaninya. Utami pun tersenyum lembut menepuk bahu Dinda. Kita keluarga, Din. Kita akan bantu sebisa mungkin. Tapi seperti yang Bayu bilang, kita perlu tahu kamu juga serius mencari solusi untuk masalah ini. Sedangkan Karina, ia tak menyadari ada ketegangan. Ia tersenyum cerah. Tante Dinda tinggal di sini. Aku senang kita bisa main boneka lagi besok.
Bayu hanya tersenyum tipis melihat Karina lalu menatap Dinda. Iya, tapi hanya untuk sementara sayang. Tante Dinda harus menyelesaikan masalahnya dulu. Dinda tersenyum tipis sambil mengusap air mata. Ia berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Bayu mengangguk, meski masih terlihat tegang dengan keputusan ini. Malam itu, meskipun Dinda akhirnya diizinkan tinggal sementara, Utami dan Bayu tahu bahwa tantangan baru akan segera datang, terutama dengan masalah besar yang Dinda bawa. Mereka hanya bisa berharap bahwa keputusan ini tidak akan mengganggu kebahagiaan yang baru saja mereka rasakan kembali. Cerita berlanjut dengan tantangan baru yang dihadapi Bayu dan Utami, seiring dengan Dinda yang tinggal di rumah mereka dan membawa masalah yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga kecil tersebut. Di suatu pagi yang cerah, Utami sedang memasak sarapan di dapur. Aroma masakan memenuhi ruangan. Namun saat ia membuka laci bumbu, ia menyadari garam di dapur habis. Aduh, garamnya habis lagi. Harus cepat ke warung sebelum Bayu dan Karina berangkat. Utami pun mengenakan sandal dan segera pergi ke warung terdekat. Sementara itu, Dinda sedang membantu Karina memakaikan seragam sekolahnya. Dinda tersenyum mengikatkan pita di rambut Karina. Karina menatap cermin. Tante Dinda, aku sudah siap. Ayo kita tunggu ayah. Tiba-tiba dari arah kamar mandi, Bayu terdengar memanggil. Sayang, tolong ambilkan handuk, aku butuh handuknya, teriak Bayu dari dalam kamar mandi. Dinda menatap Karina dengan bingung. Mbak Utami pergi ke warung, jadi aku nih yang harus ngambil handuknya. Karina tersenyum nakal. Tante Dinda hati-hati ya. Dinda dengan enggan berdiri dan berjalan menuju kamar mandi, berusaha tidak memikirkan situasi canggung yang mungkin terjadi. Dia membuka pintu kamar mandi sedikit dan mengulurkan tangan untuk mengambilkan handuk yang tergantung. Dinda sambil tersenyum canggung. Mas Bayu, handuknya di sini, aku ambilkan ya. Dinda, kenapa kamu yang ambil? Di mana Utami? Bayu merasa bingung di dalam kamar mandi. Mbak Utami ke warung, jadi aku yang ambilkan handukmu. Dinda merasa gugup. Mendengar suara Dinda, Bayu merasa canggung dan sedikit syok. Oke, tapi tolong cepat ya. Dinda dengan cepat meraih handuk dan mengulurkannya ke dalam kamar mandi. Namun karena pintu yang terbuka sedikit, dia tidak bisa melihat ke dalam. Bayu yang tidak menyadari situasi ini menyambut handuk tersebut. Bayu menerima handuk dengan cepat, suaranya terlihat canggung. Makasih Din, maaf harus merepotkanmu. Dinda merasa tidak nyaman dan berusaha menghindari situasi canggung. Dinda tersenyum kaku. Gak apa-apa mas, cepatlah selesai ya, Karina sudah siap berangkat. Sambil berusaha menghindari situasi yang aneh, Dinda berbalik dan cepat-cepat pergi dari dekat pintu kamar mandi. Karina yang melihat Dinda dengan penasaran bertanya, Tante Dinda, ayah kenapa begitu lama di kamar mandi? Mungkin sedang bersih-bersih sayang, kita tunggu saja ya, ujar Dinda dengan tetap mencoba tenang. Beberapa menit kemudian Bayu keluar dari kamar mandi dengan handuk menutupi badannya. Terlihat sedikit bingung dan canggung melihat Dinda di ruang tamu. Bayu memandang Dinda dengan raut wajah aneh. Din, sorry banget ya, aku gak nyangka kamu yang ambil handukku. Dinda pun merasa canggung, ia berusaha tersenyum. Gak apa-apa mas, yang penting handuknya sudah diambil. Bayu mengangguk lalu menatap Karina. Anaknya terlihat tersenyum lebar dan ingin cepat-cepat berangkat sekolah. Sambil mengalihkan perhatian, Dinda berkata, Ayah, Karina harus berangkat, jangan sampai telat ya. Ketegangan di antara Bayu dan Dinda terasa, tapi mereka berusaha menjaga suasana tetap ringan. Momen canggung itu menjadi pengingat akan situasi baru yang mereka hadapi, meskipun mereka berusaha untuk bersikap normal. Setelah Utami selesai masak, aroma masakannya menggugah selera memenuhi ruang makan. Karina dan Bayu sudah siap berpakaian, dan mereka semua duduk di meja makan. Ayo makan, aku masak nasi goreng kesukaan kalian, ujar Utami sambil menyiapkan meja. Karina tersenyum lebar dengan mengangkat sedikit sendok. Ia merasa antusias dengan masakan ibunya. Bayu pun sama, ia merasa lega dengan suasana yang hangat. Makasih ya Mi, ini pasti enak. Dinda duduk di sebelah Bayu, merasakan getaran aneh di antara mereka setelah kejadian di kamar mandi. Mereka saling melirik namun tidak mengatakan apa-apa. Utami melihat gelagat ini dengan curiga. Ia memandang ke arah Bayu dan Dinda, lalu berusaha menjaga nada suaranya. Din, kamu mau nambah nasi goreng? Kayaknya kamu belum makan banyak. Dinda sekilas melirik Bayu berusaha tersenyum. Nggak usah mbak, aku sudah kenyang bantu Karina pagi ini. Mendengar jawaban Dinda, Bayu merasa tidak nyaman. Iya Mi, Dinda sudah banyak bantu. Kami hanya fokus untuk sarapan sekarang. Utami semakin merasa ada yang aneh dengan interaksi mereka, tapi memilih untuk tidak membahasnya langsung. Oh, oke kalau gitu. Tapi Dinda kalau butuh apa-apa jangan ragu ya buat bilang, ini rumah kamu juga sekarang. Ujar Utami mencoba bersikap biasa. Dinda tersenyum tipis mengiyakan dan berucap terima kasih.
Karina yang tidak menyadari ketegangan menggigit makanannya dengan ceria. Tante Dinda, nanti kita main lagi ya. Kita bisa bikin pesta boneka di ruang tamu. Dinda tersenyum berusaha mengalihkan perhatian dari Bayu. Iya Karina, pasti seru. Bayu hanya menatap Dinda, masih merasa ada ketegangan yang belum terpecahkan. Jadi Dinda, kamu sudah memikirkan rencana untuk mencari tempat tinggal atau pekerjaan? Dinda menghela nafas sedikit bingung. Ia belum tahu jawabannya. Ia baru saja tiba di sini, jadi butuh waktu untuk berpikir. Utami melihat keduanya. Kalau kamu butuh bantuan cari pekerjaan, aku bisa bantu mencarikan informasi, Din. Dinda tetap merasa ragu. Aku pasti akan minta bantuan, Mbak. Makasih ya. Mereka melanjutkan sarapan dengan suasana yang canggung. Bayu, Dinda saling melirik, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan perasaan mereka. Terutama setelah momen canggung di kamar mandi. Utami mulai merasa curiga dengan hubungan mereka, tetapi tetap berusaha menjaga suasana. Kalian berdua kok kelihatan akrab banget? Apa yang terjadi? Ada yang ingin kalian ceritakan? Ujar Utami dengan nada curiga. Bayu dan Dinda saling berpandangan, keduanya merasa jantung mereka berdebar, tetapi tidak ada yang berani menjawab. Enggak Mi, kami hanya ngobrol aja, ujar Bayu. Iya Mbak, kami hanya bercanda sedikit, ujar Dinda sambil tersenyum meski tampak canggung. Utami tetap curiga, tapi memilih untuk tidak mendalami lebih jauh. Dia berharap suasana ini kembali normal. Setelah sarapan, Bayu dan Karina bersiap untuk pergi. Bayu mengucapkan selamat tinggal kepada Utami dan Dinda. Tidak lupa ia mengenakan jaketnya. Ia berpamitan kepada Utami dan mengatakan agar Utami menghubunginya jika ada apa-apa. Karina melambaikan tangan kepada tantenya dan ibunya Utami. Selamat tinggal ayah, semoga hari ini menyenangkan. Setelah Bayu dan Karina pergi, Dinda mulai menyiram tanaman di halaman. Sementara Utami memilih mengambil sapu untuk menyapu rumah. Ia berusaha tersenyum, mengajak bicara Dinda. Din, ayo kita bersihkan halaman ini, biar kelihatan rapi. Dinda mengiyakan dengan senang hati bisa membantu. Saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba seorang tetangga Bu Rina lewat. Dia berhenti sejenak dan melihat Dinda. Bu Rina memandang Dinda dengan curiga. Siapa perempuan itu Utami? Kenapa di sini? Utami mencoba jelaskan. Oh ini, Dinda, adik tiri Bayu. Dia baru datang dan tinggal di sini sementara, Bu. Bu Rina terlihat mengangkat alis. Nada suaranya berubah. Hati-hati ya, banyak perempuan yang datang ke rumah tangga orang lain. Bisa saja ingin merebut suami. Kalian tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Utami merasa tersentak mendengar komentar tersebut, dan ada rasa tidak nyaman muncul di dalam dirinya. Ia tersenyum pahit. Tentu saja Bu, aku percaya pada suamiku. Dinda hanya tinggal sementara karena ada masalah dengan suaminya. Bu Rina menatap Dinda dengan skeptis. Semoga saja tidak ada niat buruk di balik itu. Sekarang banyak yang berusaha mengambil alih kebahagiaan orang lain. Dinda merasa canggung dan terjebak dalam percakapan yang tidak nyaman. Ia berusaha tidak menunjukkan reaksi apa-apa terkait kata-kata Bu Rina. Dinda menyentuh tanaman dengan hati-hati. Bu, saya hanya ingin membantu, tidak ada maksud lain. Utami pun merasa harus membela Dinda. Dinda adalah bagian dari keluarga kami, Bu. Kami saling mendukung dalam situasi sulit seperti ini. Tetangga itu terlihat skeptis, tapi memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Bu Rina bersikap dingin. Baiklah kalau begitu. Hati-hati saja Utami, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Tetangga itu pun melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Utami dan Dinda dalam ketegangan. Dinda memandang Utami dengan penuh rasa terima kasih. Ia merasa tidak mau menimbulkan masalah di sana. Utami menatap Dinda, ia berusaha tetap tenang. Gak apa-apa Din, tapi kita harus lebih hati-hati, kadang orang bisa salah paham. Dinda pun menyusuri kembali dengan ragu. Ia meyakinkan bahwa ia hanya ingin membantu, bukan merepotkan. Pada suatu sore, setelah pulang kerja, Bayu mendapati rumah dalam keadaan sepi. Utami dan Karina pergi ke rumah nenek untuk berkunjung. Dinda sedang duduk di ruang tamu membaca buku. Bayu masuk ke dalam, ia melepaskan jaketnya, menyapa Dinda. Ia bertanya kemana Utami dan juga Karina. Dinda memandang Bayu dengan senyum, menyapa Bayu juga. Ia mengatakan bahwa Karina dan juga ibunya pergi ke rumah nenek. Aku di sini aja mas, baca buku, kamu mau ikut? Bayu tersenyum mengangguk. Boleh juga, udah lama aku gak baca buku. Buku apa yang kamu baca? Dinda memperlihatkan sampul bukunya. Ini novel tentang persahabatan, lumayan menarik, mau baca bareng? Bayu mendekat dan duduk di samping Dinda. Tentu, aku senang dengan cerita-cerita seperti ini. Mereka berdua pun mulai membaca buku bersama.
Suasana di sekitar mereka terasa hangat dan nyaman. Dinda merasakan kehadiran Bayu membuatnya merasa tenang. Sambil membaca bukunya, Dinda berkata, "Kamu tahu, aku selalu suka baca buku ini, bisa menghibur dan memberi inspirasi." Aku setuju, kadang-kadang aku merasa bahwa buku bisa menjadi teman yang baik, bikin kita lupa sejenak tentang masalah. Dinda tersenyum mendengarnya, merasa terhubung dengan apa yang dikatakan oleh Bayu. Iya benar, baca buku bisa bikin kita lupa sama kekhawatiran sehari-hari ya, terutama setelah semua yang terjadi belakangan ini. Bayu mengangguk, merasakan kedekatan yang semakin meningkat di antara mereka. Mereka berbagi cerita, dan Bayu mulai merasa nyaman di dekat Dinda. Dinda, aku senang kamu di sini. Meskipun situasinya rumit, tapi kamu membuat rumah ini terasa lebih hidup. Dinda hanya tersenyum, ia merasa terharu, dan mengatakan dia juga senang bisa tinggal di sini. Meskipun dia merasa agak canggung, tapi Bayu membuatnya merasa bisa diterima. Suasana semakin akrab saat mereka saling berbagi cerita tentang masa lalu dan impian masing-masing. Ada kerinduan di dalam suara Bayu. Ingat gak waktu kita masih kecil, kita sering main di belakang rumah, bercanda, berbagi cerita, rasanya nyaman sekali. Dinda tertawa terbahak merasakan nostalgia. Iya, aku ingat kita sering main di taman sampai kita capek dan pulang dengan tubuh kotor. Itu adalah masa-masa yang indah. Mereka berdua terdiam sejenak, terjebak dalam kenangan indah. Tetapi kemudian Dinda merasa perlu kembali ke kenyataan. Tapi sekarang semua terasa berbeda ya mas. Kita tidak bisa kembali ke masa itu kan? Bayu menatap Dinda dengan empati. Mungkin tidak, tapi kita masih bisa menciptakan momen baru, meskipun dalam situasi yang sulit. Dinda merasa terharu dengan pernyataan Bayu. Momen itu menjadi titik kenyamanan di antara mereka, meskipun ada ketegangan yang terasa. Dinda pun tersenyum lebar. Kamu benar mas, aku berharap kita bisa melalui semua ini dengan baik. Setelah beberapa saat membaca, suasana di sekitar mereka terasa semakin tenang. Dinda merasakan jantungnya berdebar ketika Bayu duduk begitu dekat, dan pandangan mereka saling bertemu. Bayu menatap Dinda. Dinda, aku sering merasa hidupku terlalu monoton. Tapi ketika kamu ada di sini, segalanya terasa berbeda, ujar Bayu dengan suara lembut. Dinda merasa tersentuh. Aku juga merasakannya, mas. Kehadiranmu membuatku merasa lebih baik, lebih hidup. Dengan perasaan saling memahami, Bayu melangkah lebih dekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan Dinda. Tangan mereka bersentuhan dan suasana menjadi lebih intim. Bayu tersenyum mencoba mencairkan suasana. Dinda merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Iya, kita selalu bisa berbagi dulu, bahkan rahasia terdalam. Dinda menatap Bayu dalam-dalam, merasakan ketegangan yang hangat antara mereka. Perlahan-lahan Bayu menggeser jarinya, membelai punggung tangan Dinda dengan lembut. Mas, apa kita masih bisa seperti dulu, berbagi tanpa batasan? Kita bisa, Din. Meskipun banyak yang berubah, aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Ujar Bayu sambil menatap Dinda, ada kerinduan dalam tatapannya. Dinda terpesona dengan pengakuan itu. Dalam keheningan, mereka merasa dekat. Bayu dengan lembut mengangkat dagu Dinda, matanya berbinar. Dinda terpesona, merasa ada magnet di antara mereka. Aku tidak tahu ini semua akan terjadi, tapi aku merasa aman bersamamu. Bayu semakin dekat dan tanpa sadar, mereka berdua merasakan ketegangan yang terbangun di antara mereka. Dalam momen yang mendebarkan, Bayu meraih wajah Dinda dan jari-jarinya membelai lembut pipinya. Dinda, Bayu berbisik. Tiba-tiba Bayu merasa ragu, tapi Dinda mengangguk seolah memberikan izin untuk melanjutkan. Mas, jika kita bisa kembali seperti dulu, apakah itu salah? Mereka saling mendekat dan dalam keheningan yang menegangkan, Bayu akhirnya mencium Dinda dengan lembut. Ciuman itu penuh rasa rindu dan kerinduan, seolah menghapus semua batasan yang ada di antara mereka. Dinda membalas ciuman itu, merasakan kehangatan yang selama ini terpendam. Suasana romantis mengelilingi mereka dan seakan waktu berhenti. Mereka terpisah sejenak, menatap satu sama lain dengan rasa kebingungan dan kebahagiaan yang bercampur aduk. Aku tidak pernah berniat melukai siapapun, tapi perasaanku terhadapmu tidak bisa diabaikan, ujar Bayu dengan lembut. Aku juga merasa begitu, mas. Kita perlu berpikir dengan hati-hati, tapi saat ini aku tidak ingin kehilangan momen ini. Mereka kembali saling membelai dalam keheningan, merasakan kenyamanan satu sama lain. Setelah momen ciuman yang menggetarkan, Bayu dan Dinda tetap berhadapan, merasakan gelombang emosi yang kuat. Dinda, yang sudah lama sekali tidak merasakan kasih sayang, mulai merasakan kerinduan yang mendalam. Mas, ini semua terasa begitu berbeda. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bayu merasa tertekan oleh perasaan yang mendalam. Aku juga, Din, rasanya sulit untuk kembali ke kenyataan setelah merasakan ini.
Dinda menundukkan kepala, seakan merasakan perasaan hangat yang mengalir di dalam dirinya. Dia telah lama tidak merasakan kasih sayang dari suaminya, dan saat ini Bayu memberikan perhatian yang sangat dibutuhkannya. Aku merasa seolah kita kembali ke masa lalu, di mana kita tidak punya beban. Bayu mendekat dengan tatapan penuh perhatian. Kamu pantas mendapatkan semua itu, Dinda. Aku ingin membuatmu merasa nyaman. Dinda menatap Bayu, mata mereka saling bertemu dengan intensitas yang membara. Dinda merasakan denyut nadinya semakin cepat. Mas, aku sudah lama merasa kosong. Aku rindu, merasakan sentuhan dan kehangatan. Bayu merasakan ketegangan di antara mereka. Dia tahu apa yang diinginkan Dinda dan dirinya sendiri. Tetapi di sisi lain ia juga merasakan tanggung jawab yang besar. Bayu menarik nafas dalam-dalam. Kita harus hati-hati, Dinda, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Dinda makin dekat, menempelkan tubuhnya ke Bayu, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Dalam bisikan penuh keinginan, Dinda berkata, kadang-kadang aku merasa bahwa ini adalah kesempatan kita. Mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan ini. Bayu merasakan hatinya berdebar, dan dalam satu momen impulsif, dia meraih wajah Dinda dan kembali mencium bibirnya. Ciuman itu semakin dalam dan penuh gairah, seolah-olah mereka sedang mengejar semua yang hilang. Dinda membalas dengan penuh semangat, merasakan hasrat yang membara di dalam dirinya. Mereka berdua terjebak dalam gelombang emosi yang tak terhindarkan. Bayu menggerakkan tangannya ke belakang leher Dinda, membelai lembut. Mereka berdua merasakan tarikan yang kuat antara mereka yang tidak bisa diabaikan. Dalam keheningan yang penuh ketegangan, Bayu membawa Dinda ke dalam pelukan yang hangat. Dalam pelukan, Dinda menahan nafas. Aku percaya padamu, Mas. Selama ini aku merasa sendirian. Ini adalah yang aku butuhkan. Dengan perasaan saling mengisi, Bayu membawa Dinda lebih dekat, membiarkan insting dan hasrat mereka berbicara. Dalam keheningan yang mendalam, mereka saling membelai dengan lembut, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Mereka berdua terjebak dalam kebahagiaan yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah momen intim yang mengubah segalanya, Bayu dan Dinda saling menatap, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Bayu kemudian pergi mandi untuk menenangkan diri. Dinda berusaha merapikan diri dan melanjutkan memasak untuk makan malam. Dia merasakan detakan jantung yang cepat, tetapi berusaha untuk tidak menunjukkan kegugupan. Saat Bayu keluar dari kamar mandi, dia mengenakan handuk. Wajahnya tampak lebih segar. Ia menatap Dinda dengan senyum. Kamu masak apa? Baunya harum sekali. Dinda tersenyum. Aku bikin ayam bakar dan sayur tumis, Karina pasti suka. Bayu bersandar di ambang pintu. Pasti enak, kamu selalu bisa masak dengan baik. Suasana terasa hangat, tetapi ada ketegangan di balik sikap biasa mereka. Tak lama setelah itu, suara mobil terdengar dari luar. Karina dan Utami pulang. Karina masuk ke rumah dengan ceria. Tante, ayah, kami sudah pulang. Utami memasuki rumah dengan senyum, melihat Dinda di dapur. Dinda, makasih ya sudah masak, bau masakannya enak sekali. Bayu dan Dinda saling bertukar pandang, berusaha menunjukkan sikap normal. Dinda hanya mengangguk sambil mengaduk masakan. Makasih ya Mbak, senang bisa bantu. Karina pun menghampiri Bayu dan langsung memeluknya. Karina merasa gembira. Dia menceritakan banyak hal yang terjadi di sekolahnya. Bayu pun memeluk Karina dengan lembut. Ia mengatakan bahwa ia merindukan anaknya dan meminta agar Karina bercerita lebih banyak. Sementara itu, Utami mengambil kursi dan duduk di meja makan. Dia melihat ke arah Dinda dengan sedikit curiga. Utami berkata dengan senyum. Dinda, kamu tampak sangat ceria hari ini. Ada yang berbeda. Dinda merasakan tekanan dari pertanyaan itu, tapi berusaha tetap tersenyum. Dinda berkata, seolah santai. Tidak ada yang spesial Mbak, hanya mencoba membuat suasana lebih baik di sini. Bayu merasa terjebak, berusaha mencairkan suasana. Kita semua butuh kebahagiaan kan? Hari ini Dinda bantu aku buat lebih rileks, ujar Bayu. Utami mengangguk, tapi masih merasakan ada yang aneh. Dia menatap Bayu dan Dinda secara bergantian. Utami berusaha tidak curiga. Baginya, yang penting mereka bisa makan bersama, mengingat kapan terakhir kali mereka semua makan malam bareng. Karina tersenyum lebar, ia merasa senang dan tidak sabar untuk makan malam bersama. Dinda menyajikan makanan, dan suasana mulai terasa lebih akrab kembali. Namun di balik senyuman mereka, Bayu dan Dinda tetap merasakan ketegangan akan apa yang telah terjadi. Saat mereka makan, Bayu berusaha menjaga percakapan tetap ringan. Ia bercanda. Jadi siapa yang akan cerita tentang pelajaran hari ini? Karina mulai bercerita dengan semangat. Sementara Bayu dan Dinda saling curi pandang, merasakan ketegangan yang menggelayuti di antara mereka. Beberapa hari kemudian,
Bayu dan Dinda kembali bertemu di rumah saat Utami dan Karina pergi berbelanja. Dinda sedang menyiapkan makan siang saat itu ketika Bayu masuk ke dapur. Bayu tersenyum. "Kamu tahu, aku selalu lapar kalau melihatmu masak." Dinda menoleh dengan mata berbinar. "Kalau begitu harus sering-sering datang ke sini dong." Bayu mendekat meraih pinggang Dinda dan menariknya ke dekatnya. Bayu menatap Dinda dengan intens. "Aku ingin lebih dari sekedar datang untuk makan, Dinda." Dinda merasa bergetar, merasakan gairah yang membara antara mereka. Bayu mengangkat wajah Dinda dan mereka kembali berbagi ciuman lembut. Setelah momen itu, Dinda berpaling, mencoba menenangkan diri. Ia berbisik, mengingatkan agar selalu waspada dan hati-hati, mengingat Utami dan Karina bisa pulang kapan saja. Bayu mengangguk tapi tidak ingin melepaskan Dinda. Ia tidak bisa menghindar dari perasaan yang mereka rasakan. Mereka saling mencium, larut dalam keinginan yang tak tertahankan. Momen-momen ini menjadi semakin sering. Bayu merasa ketegangan antara cintanya untuk Dinda dan tanggung jawabnya sebagai suami semakin mendalam. Suatu pagi, Utami sedang mengantarkan Dinda ke sekolah. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan tetangganya, Burina, yang tampak gelisah. Burina menyapa mereka. "Pagi Utami, apa kabar?" Utami tersenyum, membalas sapaan Burina. "Selamat pagi Burina, alhamdulillah baik. Burina sendiri gimana?" Burina membuat ekspresi serius. Ia ingin menyampaikan sesuatu. Utami menatap penuh perhatian. "Ada apa, Bu?" Burina menurunkan suaranya seolah-olah takut orang lain mendengar. "Saya rasa sejak Dinda berada di rumah kalian, terutama ketika kamu dan Karina tidak ada, sepertinya mereka berdua mesra." Utami merasakan jantungnya berdegup kencang, hatinya mulai merasa cemas. Ia mencoba tenang. Ia seakan-akan ingin mendapat kejelasan atas apa yang Burina sampaikan. "Saya tidak ingin menuduh ya Mbak, tapi saya melihat mereka saling berduaan, tertawa dan saling berbisik. Seperti ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan saudara." Utami terdiam, berpikir tentang semua yang terjadi belakangan ini. Dia mencoba mengingat setiap detail yang mungkin terlewat. Utami menjawab perlahan. "Makasih ya Bu sudah memberitahu saya. Mungkin saya perlu bicara dengan Bayu." Burina mengangguk tampak peduli. Burina berharap tidak ada yang salah, tapi sebaiknya ia menginginkan Utami untuk lebih hati-hati. Ini bisa menjadi masalah besar jika tidak segera ditangani. Utami melanjutkan perjalanan pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Dia merasa tidak nyaman dan mulai meragukan sikap Bayu dan Dinda. Sejak pertemuan dengan Burina, Utami terus memikirkan kata-kata tetangganya. Dia mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil pada Bayu. Satu sore, saat Utami berada di ruang tamu, Bayu baru saja pulang dari kantor. Dia langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Utami menatap Bayu dengan tatapan curiga. "Mas, kok baru pulang? Kok langsung mandi sih? Bukannya kamu baru mandi pagi tadi ya?" Bayu tidak menyadari tatapan curiga Utami. Iya, aku hanya ingin merasa segar. Seharian ini di kantor sangat panas." Utami merasa aneh mengingat bahwa sejak Dinda tinggal di rumah mereka, Bayu semakin sering mandi dan keramas. Rasa curiganya semakin menguat, tetapi dia memilih untuk tetap diam. Setelah Bayu selesai mandi, Dinda muncul dari dapur, membawa piring yang baru dicuci. Dinda menyapa Bayu. "Mas, kamu baru pulang, aku baru aja menyiapkan makan malam." Utami menatap Dinda, merasa ketegangan di antara mereka. Bayu tersenyum dan meraih tangan Dinda. "Makasih Dinda, makananmu selalu enak," ujar Bayu pada Dinda. Utami merasa terasing melihat interaksi mereka. Dia mengalihkan perhatian dan memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Suatu sore, setelah menjemput Karina dari sekolah, Utami merasa lebih awal dari biasanya. Karina ceria dan bercerita tentang teman-temannya di sekolah. "Ibu, hari ini aku dapat nilai bagus di ulangan matematika." Utami tersenyum dengan bangga. "Bagus sekali nak, ibu sangat bangga padamu." Namun, saat mereka tiba di rumah, Utami merasa ada yang aneh karena rumah terlihat sangat sepi. Ia mengalihkan perhatian. Dinda di mana ya? Biasanya kan di dapur." Utami membawa Karina ke kamar untuk istirahat. Tapi sebelum mereka masuk, dia mendengar suara dari dalam kamar. Suara tawa dan bisikan mesra terdengar jelas dan perasaannya mulai tidak enak. Utami memandang dengan serius. "Karina, tunggu di sini sebentar, ibu mau cek sesuatu." Karina mengangguk, tampak penasaran. Utami perlahan mendekati pintu kamar dan membukanya sedikit.
Apa yang dia lihat membuat jantungnya berdegup kencang. Di dalam kamar, Dinda dan Bayu sedang berpelukan di ranjang. Keduanya tampak sangat intim. Utami hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bayu dan Dinda pun langsung terkejut. Mereka terpisah dengan cepat. Tetapi sudah terlambat. Utami berdiri di pintu. Matanya penuh dengan kemarahan dan air mata. Bayu tergagap berusaha menjelaskan. Utami, aku bisa menjelaskannya. Dinda juga ikut turut bicara. Mbak, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Utami merasa hancur. Semua yang dia curigai terbukti nyata. Dia menggelengkan kepalanya berusaha menahan emosinya. Ia melihat langsung ke Bayu. Kamu janjikan aku untuk terbuka, Mas. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa dengan Dinda? Karina mendengar suara gaduh dan berlari menghampiri. Ibu, ada apa? Kenapa teriak? Utami berusaha tenang demi Karina, tapi hatinya terasa hancur. Nah, ibu minta kamu tunggu di ruang tamu ya. Karina pun mengiyakan walaupun ia masih merasa bingung. Utami menatap Dinda dengan penuh kemarahan. Kamu seharusnya tahu batasan. Ini rumahku dan keluargaku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Dinda mencoba mempertahankan diri. Aku tidak ingin semua ini terjadi, Mbak. Aku hanya merasa kesepian. Bayu terlihat bingung, ia merasa terjebak. Utami, aku salah. Ini semua salahku. Aku tidak seharusnya membiarkan ini terjadi. Utami tertegun. Dia tidak bisa memahami bagaimana Bayu bisa bersikap begitu egois. Dengan suara bergetar, Utami mengatakan, ia menyayangkan bahwa semua yang telah mereka bangun selama ini hancur hanya karena Bayu tidak bisa menahan dirinya. Bayu merasa tidak bisa mengelak lagi. Dia mengalihkan pandangannya, tidak tahu harus berkata apa. Bayu menangis dalam hati. Dia terus-terusan mencoba untuk meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki. Perbaiki? Semua ini sudah hancur. Apa kamu benar-benar bisa memperbaikinya? Dinda menatap Bayu bingung dan cemas. Dia tahu situasi ini telah melampaui batas. Mas, kita tidak bisa terus begini. Ini bukan jalan yang benar. Utami merasa hatinya makin hancur. Dia tahu harus membuat keputusan sulit. Setelah mendapati Bayu dan Dinda dalam keadaan intim, Utami merasa kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Dia berdiri kaku di depan pintu kamar, sementara Bayu dan Dinda tampak begitu cemas. Utami mencoba menahan tangisnya. Bagaimana bisa kamu, Mas? Bagaimana bisa kamu mengkhianati aku dengan Dinda, adik tirimu sendiri? Bayu terlihat bingung dan merasa bersalah. Dia mencoba mencari kata-kata yang tepat. Bayu merasa terdesak. Utami, aku tidak ingin terjadi. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sini. Dinda mengangguk, tampak lelah dan bingung. Dia menyadari bahwa situasi ini tidak bisa ditoleransi. Ia bicara dengan lembut. Mbak Utami, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin menyakiti kamu. Ini semua salahku juga. Utami hanya menatap Dinda dengan mata penuh kemarahan. Salahmu? Iya, ini semua terjadi karena kamu. Kamu adalah tamu di rumahku dan ini yang kamu lakukan? Apa kamu tidak punya rasa malu? Karena kembali ke ruangan, ia tampak khawatir. Ibu, kenapa ibu dan tante Dinda bertengkar? Ada apa? Utami berusaha untuk tidak menunjukkan emosinya di hadapan Dinda. Nah, ibu minta kamu pergi ke ruang tamu dan menunggu sebentar ya. Ini bukan urusan kamu. Tapi Bu, Karina menatap dengan ragu. Karina, tolong, ibu minta kamu pergi. Karina terlihat bingung dan pergi ke kamar. Setelah pintu tertutup, Utami kembali menghadapi Bayu dan Dinda. Utami menangis. Ia tidak pernah mengira bahwa Bayu akan melakukan ini semua kepadanya. Dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri yang menyenangkan, dan ini yang dia dapatkan. Bayu merasa terjepit, emosinya pun mulai meluap. Ia mendekat, berusaha menenangkan Utami. Ia mengakui bahwa ia sedang melakukan kesalahan yang besar, dan ia sangat menyesali itu. Dia berjanji ingin memperbaikinya. Namun Utami merasa hatinya hancur, dia tidak tahu bagaimana merespon. Memperbaiki apa? Bagaimana bisa kita kembali seperti semula? Kepercayaan ini sudah hancur. Dinda merasa tidak nyaman dan melihat ke arah Bayu. Ia berusaha untuk menjelaskan. Mbak, tolong jangan berpikir buruk tentang kami. Kita semua salah, kita tidak seharusnya sampai di titik ini. Utami merasa marah dan tertegun. Emosinya meluap-luap. Apa kamu tidak menyadari betapa mengerikannya situasi ini? Kamu berdua berada di sini, di kamar ini, di rumahku. Bagaimana kamu bisa berusaha berbicara seperti itu? Utami merasa marah dan kesedihannya membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Bayu berusaha mendekat, tapi Utami mundur. Utami, aku mencintaimu. Aku masih sangat mencintaimu. Utami menggelengkan kepalanya. Air matanya mengalir deras.
Cinta? Apakah ini yang kamu sebut cinta? Mengkhianati orang yang telah bersamamu selama bertahun-tahun. Dinda menutup wajahnya dengan tangan. Ia merasa bersalah. Aku minta maaf Mbak Utami, aku tidak ingin merusak keluargamu. Aku terjebak dalam perasaanku sendiri. Utami melihat ke arah Dinda, merasa marah tapi juga kasihan. Namun dia tidak bisa menahan emosinya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini bukan hanya tentang perasaanmu Dinda. Ini tentang keluargaku, hidupku dan anakku. Bayu merasa terdesak, tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyadari betapa dalam luka yang telah ia buat. Perlahan Bayu berjanji akan mengakhiri semua ini. Ia mengajak Dinda bicara, bahwa mereka harus menghentikan ini semua. Dinda terlihat bingung antara rasa cintanya pada Bayu dan kesadaran akan kesalahan mereka. Dinda menyeka air matanya. Mas, apa yang harus kita lakukan? Apapun yang terjadi, aku tidak ingin kamu tinggal di sini lagi, Dinda. Ini rumahku dan aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan keluarga kami, ujar Utami. Setelah mendapati Bayu dan Dinda dalam keadaan intim, Utami merasa kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Dia berdiri kaku di depan pintu kamar, sementara Bayu dan Dinda tampak terlihat cemas. Bagaimana bisa kamu, Mas? Bagaimana bisa kamu mengkhianati aku dengan Dinda? Dia adik tirimu sendiri. Bayu masih terlihat bingung dan merasa bersalah. Dia mencoba mencari kata-kata yang tepat. Utami, aku tidak ingin yang terjadi. Aku tidak tahu bisa ada di tempat ini. Setelah perdebatan yang menegangkan, Utami berdiri dengan tegak meskipun hatinya terasa remuk. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan suara tegas meski bergetar, ia berkata, Mas Bayu, aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Rasa sakit yang kamu sebabkan sudah terlalu dalam. Aku ingin bercerai. Bayu terkejut, seolah seluruh dunianya runtuh. Dia tidak pernah mengira Utami akan sampai di titik itu. Bayu merasa panik. Dia memohon agar Utami tidak melakukannya. Dia berjanji bisa memperbaikinya. Dia merasa ia dan Utami bisa melalui cobaan ini bersama. Anak kita butuh kita. Dinda yang masih di samping mereka mulai merasa cemas. Dia menyadari betapa seriusnya situasi ini. Mbak Utami, kita bisa bicarakan ini. Mungkin kita bisa menemukan solusi lain. Utami menatap Dinda dengan tajam, marah dan penuh emosi. Solusi? Solusi apa yang bisa ada setelah semua yang terjadi? Kamu sudah menghancurkan kepercayaan kami, Dinda. Apa yang kamu bisa katakan untuk membenarkan semua ini? Dinda hanya terdiam, tak bisa menjawab. Dia merasa sangat bersalah. Aku tidak bermaksud untuk semua ini terjadi, Mbak. Aku terjebak dalam perasaanku. Utami tidak mau mendengar alasan Dinda. Dia berbalik ke Bayu yang tampak putus asa. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Mas? Kamu memilih untuk mengkhianatiku, dan aku tidak bisa memaafkan itu. Aku ingin kamu keluar dari hidupku, dan kamu Dinda sebaiknya pergi dari rumah ini, sekarang juga. Utami, tolong jangan ambil keputusan terburu-buru. Aku akan berusaha lebih baik, aku akan pergi menemui psikolog, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Ini bukan tentang usaha, ini tentang kepercayaan yang sudah hilang. Kamu dan Dinda telah membuat keputusan yang mengubah segalanya. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Bayu merasakan hatinya teriris. Dia berusaha untuk menahan air mata. Tapi kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita punya kenangan yang indah. Tolong jangan hancurkan semuanya hanya karena kesalahan ini. Utami menatap Bayu dengan penuh rasa sakit. Dinda merasakan ketegangan di udara. Dia tak tahu harus berkata apa. Keduanya saling berhadapan dengan perasaan yang rumit. Mbak Utami, aku tidak ingin menjadi penyebab kerusakan rumah tangga kalian. Aku akan pergi, mungkin ini yang terbaik. Utami menatap Dinda dengan tajam. Ya, kamu harus pergi. Jangan pernah kembali. Ini rumahku dan aku tidak mau kamu ada di sini. Dinda merasa hancur. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bayu tidak sebanding dengan rasa sakit yang telah dia sebabkan. Dia menangis meminta maaf. Utami tak menjawab. Dia hanya mengangguk. Dinda pun berbalik dan pergi dengan langkah berat. Bayu merasa hatinya remuk melihat Dinda pergi. Dia berusaha untuk menjelaskan. Utami, jangan buat keputusan yang akan kamu sesali nanti. Aku masih mencintaimu. Utami merasa hatinya makin berat. Dia tidak tahu bagaimana menjawab. Aku butuh waktu, Mas. Aku butuh waktu untuk berpikir tentang semuanya. Bayu merasa putus asa. Dia berusaha mendekat, tetapi Utami menghindar. Jangan dekati aku, Mas. Ini semua terlalu menyakitkan. Bayu merasakan keputusasaan menyelimuti dirinya. Dia tahu bahwa semuanya telah berubah selamanya. Setelah beberapa minggu yang penuh dengan ketegangan, hari persidangan pun tiba. Utami mengenakan pakaian hitam mencerminkan suasana hatinya yang berduka. Dia duduk di ruang sidang dengan raut wajah yang tegas dan mantap. Bayu memasuki ruangan, tampak cemas dan berusaha menahan emosinya. Dia melihat Utami dan ada rasa sesal yang mendalam di matanya.
Utami, aku tidak ingin ini terjadi. Mari kita bicarakan lagi sebelum semuanya terlambat. Utami menatap Bayu dengan tatapan dingin, tidak ingin mendengarkan. Bayu hanya bisa merasakan hatinya tertekan. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia tetap memohon. Tapi kita punya anak, Karina butuh kita berdua. Tolong beri aku kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Utami menggelengkan kepala, mengingat semua rasa sakit yang dia alami. Karina akan lebih baik tanpa ada kebohongan di rumah. Aku tidak ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kecurigaan dan ketidakpastian. Pengacara Utami, Ibu Rina, muncul dan mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ibu Rina menatap Bayu. Mas Bayu, kami sudah mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perselingkuhan ini bukan hanya sekali. Apakah Anda masih ingin melanjutkan ini? Bayu merasa terpojok dan tidak berdaya. Dia tahu bahwa semua kesalahannya sudah terungkap. Aku tidak bisa membantahnya, tapi aku berharap kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Utami mendengarkan pernyataan Bayu dengan hati yang terluka, tetapi dia tetap tegas. Utami mendengarkan pernyataan Bayu dengan hati yang terluka, tapi dia tetap tegas. Baiklah, kita bisa menyelesaikan ini. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kesalahanmu. Persidangan dimulai. Hakim memanggil kedua belah pihak untuk memberikan pernyataan. Hakim menyatakan dengan tegas. Baiklah, kita akan mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu. Utami berdiri dan mengambil nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Yang mulia, saya ingin mengajukan permohonan cerai berdasarkan pengkhianatan yang dilakukan oleh suami saya. Saya tidak bisa lagi mempercayainya setelah apa yang terjadi. Saya ingin melindungi anak saya dari konflik yang tidak sehat, ujar Utami. Suaranya menggema di seluruh ruangan sidang, dan semua orang mendengarkannya dengan seksama. Hakim mencatat, apakah ada bukti yang mendukung pernyataan ini? Ibu Rina maju menyampaikan buktinya. Bayu mendengarkan dengan penuh rasa sakit, menyadari bahwa semua bukti akan menghancurkan harapannya. Hakim menoleh kepada Bayu. Apakah Anda memiliki tanggapan terhadap pernyataan penggugat? Dalam keadaan emosional, Bayu berkata, Yang mulia, saya mengaku kesalahan saya. Saya sangat menyesal atas tindakan saya. Saya ingin memperbaiki segalanya, saya tidak ingin kehilangan istri dan anak saya. Utami merasa hatinya tertekan, tapi dia tahu bahwa keputusan ini harus diambil. Ia menjawab dengan tegas, Tapi mas, perasaanku sudah tidak sama. Meskipun kamu menyesal, kerusakan telah terjadi. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Hakim mencatat semua pernyataan dan bersiap untuk memberikan keputusan. Hakim bersikap netral. Setelah mendengar semua pernyataan, kami akan melanjutkan dengan pertimbangan. Persidangan ini akan dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mengambil keputusan. Bayu merasa putus asa saat mendengar keputusan tersebut. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Utami dan Bayu saling menatap dengan penuh emosi, masing-masing merasakan beratnya perpisahan yang akan datang. Setelah beberapa hari menunggu, keputusan pengadilan akhirnya diumumkan. Ruangan sidang dipenuhi ketegangan saat hakim mengumumkan hasilnya. Setelah mempertimbangkan sebuah bukti dan pernyataan dari kedua belah pihak, saya memutuskan bahwa perceraian antara Utami dan Bayu dikabulkan. Hak asuh anak Karina akan jatuh kepada Utami, ujar hakim dengan suara tegas. Utami merasakan campur aduk antara lega dan kesedihan. Dia sudah mengantisipasi keputusan ini, tapi kenyataan bahwa pernikahan mereka telah berakhir terasa berat. Ia menahan air mata. Terima kasih yang mulia. Bayu menunduk, merasakan rasa sakit yang dalam. Dia tidak bisa mempercayai bahwa keluarganya telah hancur hanya karena kesalahannya. Aku sangat menyesal Utami, ujarnya. Utami menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca, tapi dia tetap tegas. Menyesal saja tidak cukup, mas. Kamu telah memilih jalanmu. Sekarang aku dan Karina harus melanjutkan hidup kami, ujar Utami dengan suara dingin. Bayu merasa hatinya remuk, seolah seluruh dunianya runtuh. Dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak ingin kehilangan kamu dan Karina. Aku akan berjuang untuk bisa bersamanya meskipun dalam kapasitas yang berbeda. Utami menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Kamu bisa menjalin hubungan baik dengan Karina, tapi aku tidak ingin lagi ada interaksi antara kita. Ini untuk kebaikan semua. Setelah sidang berakhir, Utami dan Karina keluar dari ruang sidang. Karina tampak bingung dan sedih. Ibu, apa kita benar-benar tidak akan tinggal sama ayah lagi? Utami merangkul Karina berusaha menguatkan putrinya. Sayang, kadang orang dewasa membuat keputusan yang sulit. Yang terpenting adalah kita akan selalu bersama. Ibu akan selalu mencintaimu, ujar Utami pada anaknya. Beberapa minggu setelah perceraian, Bayu merasa semakin terasing. Ia berusaha memperbaiki hidupnya, tapi rasa kehilangan terus menghantui. Ia merindukan momen-momen sederhana bersama Utami dan Karina. Suatu sore, Bayu duduk sendirian di rumah, teringat masa-masa bahagia.
Ketika dia mendengar ketukan pintu, ia membuka pintu dan melihat Dinda berdiri di sana. "Bayu, aku datang untuk membahas beberapa hal," ujar Dinda seperti biasa tapi sekarang terasa canggung. "Dinda, aku tidak ingin berbicara tentang itu, hidupku sudah cukup berantakan." Dinda melangkah masuk tanpa khawatir. Ia mencoba menenangkan. Bayu menatap Dinda dengan penuh rasa sesal. "Kamu tahu, semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena kita. Aku kehilangan keluarga yang kucintai hanya karena kesalahan kita." Dinda merasa bersalah, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. "Aku juga merasa bersalah, Bayu, tapi kita harus menghadapi kenyataan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu." Bayu menunduk merasa kesepian yang dalam. "Aku ingin mengubah segalanya. Keluargaku adalah segalanya bagiku dan aku merusaknya." Sementara di sisi lain, Utami dan Karina mulai membangun kehidupan baru. Mereka saling mendukung dan Utami berusaha memberikan yang terbaik untuk putrinya. Meskipun hidup tanpa Bayu terasa berat, mereka menemukan kebahagiaan kecil di dalam kebersamaan. "Ibu, apa kita bisa buat kue hari ini? Aku ingin belajar dari ibu." "Tentu saja sayang, mari kita buat kue coklat kesukaanmu," ujar Utami memandang ke Karina dengan senyuman. Mereka memasuki dapur dengan penuh keceriaan, meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantui mereka. Bayu menghabiskan waktu sendirian di rumahnya, merenungkan kesalahan yang telah dibuat. Dia berusaha menghubungi Karina, tapi Utami membatasi komunikasi mereka. "Semoga suatu saat aku bisa memperbaiki semuanya. Aku akan selalu mencintai mereka," ujar Bayu dalam hati. Cerita berakhir dengan dua jalur kehidupan yang berbeda. Utami dan Karina memulai kehidupan baru yang penuh dengan harapan. Sementara Bayu terjebak dalam penyesalan dan kesepian, merenungkan keputusan yang telah mengubah hidupnya selamanya. Cinta yang sejati tidak hanya tentang kebersamaan, tapi juga tentang kejujuran dan saling menghargai. Cerita ini adalah kisah yang dibagikan oleh sahabat kita yang tinggal di Hong Kong dan telah dibagikan ke channel YouTube Fakta Kehidupan. Semoga kisah sahabat kita bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.